Shalom, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh bersekutu lagi bersama, beribadah bersama, walaupun masih tetap secara online, tidak mengurangi sukacita kita untuk kita diberkati Tuhan dalam persekutuan kita. Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, walaupun banyak kesulitan, banyak tantangan, tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita naikkan pujian, tunaikan syukur pada Yesus. Naikkan syukur padamu Yesus, sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, Ku tinggikan, Ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu, segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh beribadah juga walaupun secara online, itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak bersyukur, untuk kami tidak menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati ibadah kami. Biarlah Tuhan menolong ibu-ibu semua yang di rumah, yang tempat ini juga kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami dari awal hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, ibu yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di Kalongan, di Sidoarjo, di Banyuurip, ya. Kalau kita fokus pada masalah kita, pada pergumulan kita akan kecewa dan tawar hati. Tapi kita belajar fokus pada salib Kristus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memberi harapan kepada kita. Kita akan kuat dan kita katakan, Dialah segalanya bagiku. Ya, jadi walaupun ada air mata, ada kesulitan, Yesus itu segala-galanya dalam hidup kita dan yang paling utama. Kita naikkan pujian, Dialah segalanya, Dia bagiku. Dan
memberikan penebusan, memberikan pengharapan, kepastian kepada kita semua. Oleh sebab itu Bibi kasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita supaya firman Tuhan menyapa kita, menegur, mengoreksi, menguatkan kita. Dan kita katakan kepada Tuhan, selidiki aku Tuhan, Kau terlalu baik bagiku. Kalau ada hal yang tidak berkenan kepadamu, biarlah Tuhan mengoreksi dan memulihkan aku. Sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk jaminan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Sehingga walaupun situasi di sekitar kami berubah, kadang-kadang menakutkan kami, kadang-kadang membuat kami sulit untuk berharap, tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah perteduhan kami, Engkau kota benteng kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, sekalipun itu menyakitkan kami, sekalipun itu membuat kadang kami harus meneteskan air mata, tapi kami bersyukur Engkau Allah yang setia, pada akhirnya Engkau menolong dan memberkati kami. Biarlah terus lewat kebaikan-Mu kami belajar setia kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur, kami menyembah Engkau di dalam nama Tuhan. Yang kami sembah, yang kami puji, kami muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur di sore hari ini PKP atau Persekutuan Wanita GWN Turki Surabaya boleh bersekutu lagi walaupun lewat online Bapak. Kami
suatu anugerah yang besar kepada kami, khususnya kepada ibu-ibu yang ada di GMIN Turki Surabaya. Dalam persekutuan kami mendengar firman Tuhan, biar Roh Kudus memberikan pencerahan dalam hati dan pikiran kami, agar firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan kami, memulihkan kami, terus membuat kami semakin percaya dan mempercayakan hidup ini kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Berkatilah hamba-Mu dengan segala keberadaan untuk memberitakan firman-Mu, sehingga dalam pemberitaan kami diagungkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom ibu-ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus dimanapun berada, khususnya yang di rumah, dan selamat sore. Mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 80 ayat yang kelima. Satu ayat saja. Mazmur 80 ayat yang kelima. Saya baca, ibu-ibu ikuti dalam hati ya. Mazmur 80 ayat 5. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Sekali lagi saya bacakan ya. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Saya ambil tema dari firman Tuhan ini, menggugah Allah. Artinya memohon dengan keberanian kepada Allah untuk memulihkan umat Tuhan. Istilah menggugah ini saya ingat Musa pernah sekali menggugah Allah juga. Ketika orang-orang Israel yang dipimpinnya berontak kepada Allah, maka Allah mau memusnahkan seluruh bangsa Israel dan hanya Musa dan keluarganya yang hidup. Tapi Musa tidak mau. Dia menggugah Allah dan mengatakan dengan berani, kalau kau Tuhan memusnahkan orang Israel, musnahkan jugalah saya. Tidak semua orang Israel seperti itu. Pasti ada yang hatinya tulus, tapi karena ikut-ikutan, akhirnya Allah mengurungkan niatnya, sehingga Musa disuruh untuk memilih, untuk menantang orang Israel. Siapa yang di pihaknya, siapa yang tidak mau di pihaknya. Dan itulah kita lihat. Nah, pada sore hari ini pemazmur kita lihat dalam permohonannya dengan berani dia menggugah Allah dan mengatakan, berapa lama lagi murka-Mu menyala sekalipun umat-Mu berdoa? Itu iman yang teguh yang dibutuhkan untuk berani menggugah Allah. Berapa lama lagi ya Tuhan? Kita tahu penderitaan yang dialami oleh orang Israel pada masa itu kebanyakan karena kedegilan hati orang Israel pada masa perjanjian lama. Sering sekali nabi-nabi datang untuk memohon berbelas kasihan kepada umatnya. Tapi Tuhan panjang sabar, penuh kasih. Maka Tuhan selalu juga menjawab. Tetapi jawaban Tuhan selalu ada pemulihan. Selalu ada satu disiplin yang diberikan Tuhan kepada umatnya supaya kembali ke jalan Tuhan. Nah, pemazmur pada sore hari sekali lagi saya bacakan, Tuhan Allah semesta alam. Berarti dia berseru kepada yang maha kuasa. Dan yang maha kuasa inilah oleh anugerah dia memilih satu umat Israel. Dan umat ini senantiasa selalu degil, keras kepala kepada Tuhan. Tapi seringkali muncul namanya nabi atau orang-orang yang disebut hamba Tuhan pada masa itu untuk memohon dengan berani supaya berbelas kasihan kepada Tuhan dan mengatakan, berapa lama lagi murka-Mu menyala? Memang
Kalau murka Allah dinyatakan kepada umatnya, kesengsaraan demi kesengsaraan pasti dialami oleh umatnya. Nah, oleh karena itulah pemazmur dengan iman dia berani menggugah hati Allah. Kenapa? Kenapa dia berani? Karena pertama dia sudah mengenal hati Allah dan dia juga dikenal Allah. Itulah syarat pertama. Bagaimana kita mau menggugah Allah atau memohon dengan berani kepada Allah untuk memulihkan satu umat. Jadi kita harus dikenal Allah dan kita mengenal Allah dan punya persekutuan dengan Allah. Itu syarat pertama supaya kita bisa menggugah Allah. Jadi itu harus ada pada kita. Apakah kita sudah kenal Allah? Dan apakah Allah mengenal kita? Bagaimana syaratnya supaya kita dikenal Allah dan mengenal Allah? Hanya satu. Kata Tuhan Yesus, kalau kamu mengenal aku, kamu mengenal Bapakku. Kalau kamu mengenal aku, mengenal Allah yang mengutus aku. Jadi mengenal Allah hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Dialah Allah yang menjadi manusia, yang menyatakan Allah kepada manusia berdosa. Jadi oleh karena itu tetaplah di dalam Kristus, percayalah kepada Kristus, maka kita mengenal Allah dan Allah mengenal kita karena Kristus, bukan karena diri kita. Nah, itu syarat pertama, bagaimana kita menggugah Allah. Kita harus dikenal Allah, kita mengenal Allah. Yang kedua, punya persekutuan dengan Allah. Persekutuan yang indah, yang akrab. Dengan bagaimana baca firman Tuhan, sehingga tahu semua janji-janji Allah, tahu apa maksud Allah, tahu hati Allah ada dalam firman Tuhan ini. Kita punya persekutuan dengan Allah. Jangan tidak punya persekutuan, gak akan mungkin kita bisa menggugah Allah tanpa punya persekutuan dengan Allah. Sehingga kita masuk dalam hati Allah, walaupun itu proses. Memang tidak semua kita ketahui hati Allah, tapi Alkitab ini sudah cukup menyatakan Dia mengasihi kita, khususnya orang-orang pilihannya. Maka kita harus punya persekutuan dengan Allah yang mengasihi kita. Jadi itu harus. Tadi sekali lagi pertama kita dikenal Allah dan kita mengenal Allah di dalam Tuhan Yesus. Yang kedua harus punya persekutuan dengan Allah. Yang ketiga kita harus beriman. Iman datang dari pendengaran firman Kristus, bukan datang dari pengalaman, bukan datang dari lamanya kita orang Kristen, tidak. Iman timbul dari setiap perkataan, yaitu firman Tuhan, yaitu firman Tuhan Yesus Kristus. Kita harus beriman. Iman itu kan suatu wadah yang diberikan Tuhan untuk kita berdoa, untuk kita meminta janji-janjinya. Itu yang dulu. Yang ketiga ya, ingat. Kita harus beriman kepada Dia. Karena tanpa iman tak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi saya yakin kalau syarat pertama, kedua sudah kita miliki, pastilah kita beriman. Hidup ini harus beriman. Dan tanpa iman sekali lagi tak berkenan kepada Allah. Oleh karena itu Roma 1 ayat 17, orang benar hidup oleh iman, dari iman memimpin kepada iman. Jadi iman sekali lagi bukan lamanya kita orang Kristen baru ada iman, tapi dari pembacaan, renungan firman Tuhan, dari pendengaran firman Tuhan, firman Kristus, itu iman. Kita lihat seorang perwira, dia pertama sekali mendengar tentang Kristus dengan berani kepercayaan, menyuruh tua-tua Yahudi untuk memohon kepada Yesus supaya hambanya disembuhkan. Ini luar biasa. Perwira kafir, orang Roma. Tapi Tuhan Yesus karena melihat iman itu, maka Dia menyembuhkan. Jadi membuka Allah boleh-boleh saja. Itu asal kita beriman. Nah, yang keempat lahir, menggugah Allah bukan untuk kepentingan diri sendiri. Itu ingat. Bukan untuk pemuasan ego kita, gak akan mungkin Allah dengar. Menggugah Allah untuk membela satu umat. Perhatikan, Musa membela orang Israel yang mau dibinasakan Tuhan. Jadi bukan untuk dirinya. Yang kedua, Israel pemasuk juga. Bukan dikatakan
berapa lama lagi engkau menyala terhadapku? Bukan. Dikatakan di sini, berapa lama lagi engkau menyala sekalipun umatmu. Jadi terhadap umat, dia membela umat Israel, umat Tuhan. Jadi menggugah Allah dalam konteks kita membela umat Allah. Nah sekarang ini kita tahu sekarang COVID ini sudah hampir 2 tahun terus. Bolehkah kita menggugah Allah? Silakan, boleh. Dengan mengatakan berapa lama lagi Tuhan COVID ini? Tapi sekali lagi 4 syarat itu ada pada kita. Bukan untuk pemuasan diri kita, tapi bagaimana kita lihat dalam dunia ini sedang dilanda COVID, khususnya di Indonesia. Memang bangsa Indonesia bukan pilihan Allah, bukan umat pilihan Allah. Israel yang umat pilihan Allah. Tetapi dalam bangsa Indonesia ini ada anak-anak Tuhan, ada umat pilihan Allah. Gak salah kita mengatakan berapa lama lagi Tuhan COVID ini terus-menerus melanda umatmu. Katakan kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan Indonesia, memulihkan umat Tuhan di Indonesia. Dan dengan pemulihannya maka kita bangkit jadi saksi Kristus. Jadi menggugah Allah boleh, silakan boleh. Tapi tadi 4 syarat itu, ya, bukan setiap kali kita menggugah Allah, tidak. Tapi sekali lagi, teruslah kita punya persekutuan dengan Allah, dengan persekutuan yang indah. Maka kita tahu hati Allah. Allah itu Allah yang penuh kasih, penuh cinta kasih. Kalaupun dia murka terhadap umat-umatnya untuk mendisiplin, tapi kalau murkanya terhadap orang kafir untuk membinasakan, tapi murkanya terhadap anak-anaknya, orang-orang pilihannya untuk mendisiplin supaya kita kembali ke jalan Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman Tuhan yang kami dengar di sore hari ini. Berkatilah ibu-ibu Tuhan supaya mereka semakin kuat, terlebih lagi dalam kondisi yang tak menentu tentang COVID ini Tuhan. Tapi firman menguatkan kami, terus kami beriman, dan bila perlu kami menggugah hati Allah untuk menyatakan berapa lama lagi Tuhan COVID ini kau biarkan terus dalam bangsa kami Tuhan. Dalam bangsa kami masih banyak orang-orang yang beriman, percaya kepada Kau Tuhan. Berapa lama lagi Tuhan, kami percaya pemulihan pasti terjadi. Oleh karena Engkau Allah yang penuh cinta kasih, dan cinta kasih-Mu telah Kau nyatakan di dalam anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Buat karena kami semua, khususnya ibu-ibu, biarlah kekuatan dari Tuhan didapatkan oleh firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan pada hari ini supaya kita semakin teguh menantikan janji Tuhan. Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini juga kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu, khususnya ibu-ibu yang mengalami kelemahan fisik dan dalam pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Ripka Sutarno, berdoa untuk Ibu Esther, dan juga berdoa untuk ibu-ibu yang dalam pemulihan, baik itu Ibu Duludia, Ibu Ida Lahenda, dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Kami sungguh menyerahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan-Mu, biar walaupun kondisi fisik mereka lemah, tetapi batinnya terus diperbaharui oleh Tuhan, sehingga ibu-ibu ini tetap terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pertumbuhan iman setiap ibu-ibu. Tuhan menolong, memberkati, baik dalam menjadi istri, menjadi ibu, menjadi oma. Biarlah semua ibu-ibu boleh tetap bertumbuh di dalam cinta kasih kepada Tuhan. Berikan kesehatan, berikan kekuatan fisik, berikan iman yang teguh, sehingga dalam kondisi apapun ibu-ibu tetap Tuhan tetapkan sebagai penolong yang sepadan, yang menjadi berkat di tengah-tengah rumah tangga. Karena kami tahu ketika ibu-ibu berbahagia, bersukacita, maka seisi rumahnya juga boleh mengalami sukacita di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami dalam studi. Kami tahu pasti sangat sulit Tuhan menghadapi studi dalam bentuk daring. Oleh sebab itu berkati semua anak-anak kami, berikan ketekunan untuk belajar. Ibu-ibu juga yang mendampingi anak-anak belajar, Tuhan juga berikan kesabaran. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengurus PKP GMI Antioquia. Tuhan juga menolong, memberkati
apapun yang dikerjakan, direncanakan, biarlah semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, untuk pertumbuhan iman bagi kami semua. Dan kami juga berdoa untuk ibu-ibu, berikan terus ketekunan terlibat dalam pelayanan misi, baik itu lewat persembahan misi, lewat doa misi, lewat apapun yang dikerjakan. Biarlah ibu-ibu juga Tuhan pakai menjadi rekan sekerja Allah yang setia. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa berkat, ya, pengumuman untuk yang pertama, nanti tanggal 10 kita ada ibadah PKP nasional dari Sinode jam 3 sore lewat Zoom. Nanti linknya akan dibagikan kepada ibu-ibu ya yang memang ada gangguan kuota tidak bisa, nanti bisa kita umumkan, boleh bergabung di gereja tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Kemudian yang kedua, ibu-ibu sesuai dengan komitmen kita ini sudah komitmen ya untuk mengambil pelayanan dalam misi, baik lewat pemberian ataupun lewat waktu berdoa, tetap setia lewat pokok-pokok doa yang sudah nanti saya bagikan. Dan juga jangan lupa persembahan misi seberapapun itu, baik itu cairan misi, uang gereja dan sebagainya yang ada, tolong dikumpulkan supaya dapat dikelola dengan baik oleh Ibu Matilda dan bisa diserahkan kepada Saudara Hans Onaola dan juga mendukung saudara-saudara kita, anak-anak kita yang ada di STT Misia. Jadi sekali lagi itu saya ingatkan ya, supaya kita semua bertumbuh di dalam pelayanan, lewat pelayanan misi, lewat pelayanan pemberian. Nah, ibu yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua tetap diberkati oleh Tuhan dalam sukacita, karena tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sebelum nanti Pak Pendeta Charles menutup dalam doa berkat, kita naikkan pujian. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih Tuhan? Kepadamu
bergantung penuh kepada Tuhan Yesus sebagai sahabat yang sejati, sahabat yang telah menyerahkan nyawanya untuk kami supaya kami bisa dibenarkan, dan Dia sudah bangkit dan hidup. Engkaulah yang kami percaya. Walaupun Kau sebagai sahabat, Kau juga Allah kami, Tuhan kami, yang kami sembah, yang kami puji, dan kami turuti segala perintah dan firman-Mu. Mampukanlah Tuhan untuk itu. Terlebih lagi dalam situasi COVID, sudah hampir 2 tahun melanda Indonesia dan melanda dunia, Tuhan. Kuatkanlah kami semua terus, Bapa, dan biarlah kami juga taat kepada peraturan-peraturan pemerintah, supaya jangan terus berkembang COVID ini, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami juga mau taat program pemerintah, itu vaksinasi. Kalau kami atau ibu-ibu belum ada divaksinasi, Tuhan tolong supaya segera dapat mendaftarkan, mencari di mana ada vaksinasi. Karena ini satu anugerah yang besar, berkat Allah yang besar bagi kami, karena ini cuma-cuma. Berkuatkanlah ibu-ibu, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Biarlah Kau terus hidupkan, bersukacita senantiasa ibu-ibu dimanapun berada, Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, dan terimalah berkat dari Allah Tritunggal, Bapa di surga, mengasihi kami, mengasihi ibu-ibu, dan Tuhan Yesus sungguh telah memperhatikan, memberkati kami, dan Roh Kudus akan memberi kekuatan kepada kami dari hari ke hari sampai Yesus datang kedua kali. Amin.